Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, ya, sehat-sehat aja. Sesuai dengan janjiku di video sebelumnya, aku pengen buat di video yang lain aja tentang kenapa semesta, kenapa Tuhan membiarkan dia meninggalkan kamu, ya. Jadi ini secara energi aku bakal ceritakan sesuai juga dengan pengalaman spiritualnya aku, karena memang kita juga bakal memperingati Valentine, ya. Jadi kalau kamu berharap ini pembacaan zodiak, sorry ini bukan. Namun kalau kamu tonton silahkan. Oke. Jadi kalau kamu belum tonton video aku sebelumnya, baiknya kamu tonton aja dulu, ya, biar kamu bisa memahami lagi apa yang aku maksud di pembacaan ini. Oke. Cinta, seperti aku bilang, masih dianggap tabu, dianggap ya lebay, ya, sesuatu yang seharusnya nggak jadi masalah untuk hidup. Seseorang yang bucin itu dikatakan ya nggak baik lah dalam hidupnya, atau terlalu dramatis, bla bla bla, banyak sekali penilaian, ya. Namun seperti yang aku bilang di pembacaan sebelumnya, ya, cinta itu simpel, cinta itu sederhana, cinta tidak membutuhkan sesuatu yang sebenarnya berlebihan, ya. Cinta ya apa adanya cinta, ya. Cinta bukanlah egoisme, cinta bukanlah pemikiran, cinta bukanlah sebuah perasaan. Kalau cinta adalah sebuah perasaan, ya, kalau perasaan kamu baik, kamu menyayangi dia. Namun saat perasaan kamu gak baik, kamu tidak menyayangi dia. Ya. Jadi cinta bukanlah perasaan. Kalau cinta hanya berbasis perasaan, berbasis egoisme, ya, tidak akan kita mengenal apa itu namanya cinta sejati, ya. Jadi untuk pembacaan kali ini, kenapa dia meninggalkan kamu? Mungkin dia selingkuh, dia ninggalin kamu, memilih orang lain, ya. Seperti aku bilang, kita harus pahami kalau kita berhubungan dengan seseorang yang memiliki karmanya sendiri. Dia memiliki perasaan, pilihan, dan jalan hidup dia sendiri yang dia bisa berpikir, merasa, ya. Yang seperti aku bilang tadi, jika emosi dia tidaklah stabil, perasaan dia hanyalah seperti juggling aja ke kamu, kadang baik, kadang buruk, ya. Bukan karena kamunya yang buruk, namun karena dianya nggak bisa ngehandle diri dia. Dia meninggalkan kamu, mencari orang lain. Kita ingin marah, kita ingin kecewa, ya, kita ngerasa dia udah buruk. Namun di sini aku tidak menilai secara moral, ya. Sekali lagi aku bilang, aku hanya memperlihatkan energi, ya. Apapun yang dia lakukan, sebenarnya dia membantu untuk kamu melihat, ya, kenyataan kehidupan itu seperti apa, cinta itu seperti apa, ya. Cinta itu sebenarnya kata yang paling tepat bagi aku pribadi adalah ketidakterikatan ataupun suatu pelepasan ataupun apa ya, ada kata-kata di kepala aku lupa, yang pastinya ketidakterikatan, pelepasan, ya, pembebasan. Bukan berarti dia bebas bersama orang lain, no, ya. Pembebasan artinya kamu menjadikan dia real, apa itu manusia yang bisa berpikir dan merasa, ya. Saat dia merasakan cinta dan kasih sayang itu, tanpa kamu perlu untuk kasih tahu, tanpa perlu untuk kamu mengaturnya, mendominasinya dia akan ada di sekitar kamu, ya. Tanpa perlu untuk kamu ibaratnya menggenggam dia, karena aku bilang tadi ketidakterikatan. Semakin kamu menggenggam dia kuat, itu akan nyakitin dia dan kamu. Karena cinta bukanlah keterikatan,
Namun cinta justru pelepasan. Ya. Kenapa semesta membiarkan kamu ditinggalkan oleh dia, dikecewakan oleh dia? Karena ada suatu pembelajaran yang ada di dalam hidupnya kamu ataupun dalam hidupnya dia, ya, yang memang harus kalian ambil bersama. Dia sebenarnya membantu kamu untuk melihat kehidupan, ya. Karena kita semua tertutupi oleh ilusi, di mana kita dibilang hidup kita tidak lengkap, tidak sempurna, kita butuh orang lain. Soul ataupun jiwa tidak butuh siapapun, ya. Jiwa just jiwa. Jiwa sebenarnya tidak butuh pasangan loh. No, ya. Jiwa bisa untuk diri dia sendiri. Namun fisik, egoisme kita, tubuhnya kita yang membutuhkan orang lain. Dan kita merasa fisik dan tubuhnya kita adalah diri kita sendiri. No, diri kita adalah jiwanya kita. Itulah kenapa orang yang kamu lihat mungkin benar-benar spiritual, mereka tidak akan memaksakan diri untuk menikah, ataupun mereka bakal meninggalkan semua itu, ya. Mereka memilih untuk sendiri, ya. Walaupun mereka menikah, seks dan romantisme bukanlah tujuan hidupnya mereka. Mereka hanya ingin untuk sendiri dalam artian mereka hanya ingin ibaratnya merge, menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan semesta dalam dirinya mereka, ya. Karena mereka tahu cinta dan kasih sayang itu di luar diri mereka, di luar kendalinya mereka. Mereka tidak mau terikat. Kalau mereka terikat, suatu saat pasangannya pergi, mereka bakal sakit, mereka bakal kecewa, dan mereka tahu yang sakit adalah egoismenya mereka, ya. Dan saat seseorang meninggalkan kamu, kita berharap dia dihukum, kita berharap dia sakit, kita berharap dia menyesal suatu saat nanti, ya. Namun sebenarnya kita hanya sedang berbuat tidak adil terhadap diri kita sendiri. Kita melupakan sisi manusiawinya kita, ya. Dimana kita saat ada di, ibaratnya kalau kita ada di posisi hidupnya dia saat ini, ya, mungkin kita bakal melakukan hal yang sama, ya. Karena ketidaktahuan kita tentang cinta, dan dia juga tentang cinta, tidak akan membawa kita kemana-mana, yang hanya ada kesakitan ego. So, saat dia meninggalkan kamu, sebenarnya dia sedang membuka mata kamu tentang cinta dan kasih sayang itu tadi. Seharusnya kamu berterima kasih sama dia. Jika kamu masuki masa spiritualitas karena kamu ditinggalkan oleh seseorang, ya. Karena memang itu harus, ya. Karena memang jalanmu untuk menemukan itu semua gak akan pernah terjadi kalau kamu tidak disakiti, tidak dikecewakan. Bukan hanya karena dia, namun karena memang jalan yang ada di dalam hidupmu saat ini, ya. Dan kalau dia benar-benar mengerti apa itu cinta, dia gak akan meninggalkan kamu. Dia juga seperti itu juga kamu gak akan sakit saat dia tinggalin. Kenapa? Kalian berdua ada di posisi yang sama, sama-sama belum mengerti. So, apa yang aku pelajari juga di masa spiritualitasku saat ini, beberapa tahun ini, ya, memang kita bakal bermain dalam polanya kita, yaitu karma hidupnya kita, jalan hidupnya kita. Memang bisa terlihat di birth chartnya kita, ya, dimana kita bakal selalu attach, kita bakal terikat dengan hal itu terus-terusan seumur hidupnya kita. Apakah kita bisa lepas dari sana? Ya, no, aku harus bilang enggak. Semakin kita ingin lepas, justru kita bakal semakin terikat. Jalan satu-satunya adalah spiritualisme, yaitu liberation.
untuk menyadari pola kalian itu tadi. Ya, saat kalian bisa mengerti pola kalian sendiri, kalian gak perlu lepasin itu semua. Ya, kalian justru bakal menyadari, oh aku kayak gini ya, inilah aku, gitu. Sih, labu. Seperti apa yang aku katakan tadi, saat seseorang mengerti perpisahan yang kamu jalani dan kamu mengerti perpisahan yang terjadi dalam hidup kalian berdua, mengerti apapun yang terjadi ini bukan karena pasangan, namun karena apa yang ada dalam diri kita, ya. Maksudnya adalah cinta dan kesakitan yang kamu rasakan itu ada di dalam diri kamu, bukan di dalam diri pasangan kamu atau di dalam hubungan kalian, namun di dalam diri kamu sendiri. So, kamu harus memahami siapa yang bisa memadamkan rasa marah, rasa kecewa itu, ya diri kamu sendiri. Kamu gak bisa berharap seseorang untuk memadamkan apimu, sedangkan orang lain juga mempunyai apinya mereka sendiri. Ya, see? So, seseorang meninggalkan kamu bukan untuk memperlihatkan kamu dunia ini buruk, cinta itu menyakitkan. No, ya. Seseorang meninggalkan kamu untuk kamu tahu, cinta tidak perlu hal sekompleks itu, sedramatis itu yang kamu pikirkan selama ini. Cinta ya just cinta. Cinta adalah energi saat kamu bisa menyatakan aku sayang kamu, cinta kamu, tanpa ada perasaan sedih, tanpa ada perasaan senang. Just being yang apa adanya kamu. Just seperti aku menyayangi kamu. Gak ada lebih dan gak ada kurangnya. Aku menyayangi kamu karena ini big no, itu bukan cinta. Ya, no. Aku benar-benar, jujur aku, di masa aku sekarang ya, di perjalanan aku saat ini, aku melihat cinta bukan sesuatu yang harus aku gapai lagi. Aku melihat cinta justru sesuatu yang already within me, sudah ada di dalam diri aku, ya. Dan just apa ya, ini beyond happiness. Saat kamu bisa merasakan ini semua, ini jauh melampaui apa itu namanya kebahagiaan, ya. So, nggak lagi yang kayak desperately hopeless romantic, kamu berharap banget dicintai dan disayangi. No, ya, kamu just it is what it is. Kehidupan ya seperti ini, ya. Dan di 2022 ini, terutama di awal tahun ini ya, mungkin karena memang aku habis ulang tahun, aku memasuki usia yang baru, dan ini memang juga memasuki usia yang matang, dewasa, dan pembelajaran yang aku alami dengan banyak klien juga membuat aku melihat kehidupan ini just apa ya, being human, jadi apa adanya manusia, ya. So, bagi kalian ya yang merasa kehilangan, kecewa, that's okay, manusiawi, sakit, ya, patah hati. Namun jangan membiarkan kamu tenggelam dalam lubang itu tanpa belajar apa-apa. Bukan dengan lari memulai hubungan dengan orang yang baru, karena kamu hanya akan sedang memulai pola yang sama, ujungnya bakal berakhir sama, ya. Karena memang apa, kamu bakal selalu tertuju dengan orang yang benar-benar kamu kasihi,
ataupun seseorang yang dia kasihi dalam hidupnya dia. Misalnya kamu berhubungan dengan seseorang yang memang sangat mengasihi kamu, mencintai kamu tanpa dia sadari ataupun tidak, mau dia menolak kamu, meninggalkan kamu, entah itu twin flame ataupun apapun sebutannya, ya, suatu saat pasti dia bakal kembali, gimana pun caranya. Kenapa? Ya, karena dia bakal kembali ke tempat di mana dia belajar pembelajaran tentang apa itu cinta. Ya. So, aku rasa sekian ya. Aku bakal lanjutin untuk pembacaan lainnya. Mungkin aku bakal bikin card reading ya setelah ini, but ya, stay tune aja ya. Aku harap ini membantu untuk kalian semua ya. Much love untuk kalian semua yang setia menonton video aku ya. Doa terbaik, jaga kesehatan. See you.